wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita membahas kitab fikih Al-Waziz fi Fiqih Sunnah wal Kitabil Aziz. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga di akhir hari nanti. Jamaah rahimakumullah, kita masih masuk di bab al-adhan, ya, adzan. Sekarang kita masuk fadluhu, keutamaan azan atau keutamaan muadzin. Ya, muadzin itu apa? Orang yang mengumandangkan azan. Ya. Ada beberapa dalil di sini. An Muawiyah radhiyallahu anhu, makasih Pak. Dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Ya. Sesungguhnya para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ya. Ini menunjukkan keutamaan muadzin, orang yang mengumandangkan azan untuk menegakkan sholat di hari kiamat, diganjar oleh Allah lehernya panjang. Kira-kira gimana Pak? Bisa kebayang nggak? Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ya, beliau mengatakan, ada sebagian ulama mengatakan makna lehernya panjang yakni orang yang paling banyak menampakkan rahmat Allah. Itu makna yang pertama. Orang yang paling banyak menampakkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena muadzin adalah orang yang mengajak orang untuk sholat. Ya. Makanya kalau sudah dikumandangkan azan sudah selesai, ya, maka nggak perlu juga bagi kita mengetuk semua rumah satu RT. Assalamualaikum. Ya, Pak, sholat Pak, ayo Pak. Diketok lagi Pak, assalamualaikum. Orang risih. Cukup panggilan azan. Ada nggak yang model gitu? Assalamualaikum Pak, ayo Pak, sholat Pak. Padahal sudah dikumandangkan azan panggilan untuk sholat. Iya. Ketok-ketok rumah orang lain, anak istrinya nggak sholat kan, ya gimana gitu Pak. Jadi itu makna yang pertama, yang paling banyak menampakkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang. Ya, Masya Allah. Kemudian makna yang kedua, ada juga ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud lehernya panjang para muadzin di hari kiamat adalah orang yang paling terlihat banyak pahalanya. Ya, banyak pahalanya di hari kiamat. Insya Allah. Ya. Ini dijelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau mau banyak pahalanya, maka azan. Ya, jadi fungsi azan itu untuk, ya, memanggil sholat orang yang masih hidup. Kalau orang yang sudah mati gimana? Ya azanin nggak? Ya azanin repot Pak. Hayya 'alas shalah, ambil wudu. Udah sholat, udah ada meninggal, udah tenang, disuruh sholat. Ya. Azan itu untuk memanggil panggilan sholat untuk orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal jangan diazanin lagi. Ya, udah tenang dia. Yip. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya. An Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'at al-Ansari, ya. Dari Abdurrahman, dari Abdullah, dari Abdurrahman, dari Bapak Sa'sa'ah, Abi Sa'sa'ah al-Ansari,
Tsummal Mazani, kemudian Mazani an abihi, dari bapaknya, annahu akhbarahu, ya, bahwasanya dia mengabarkan, anna Aba Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah, ya, sesungguhnya aku melihatmu, ya, senang dengan kawanan kambing, untuk menggembala kambing, wal badiyah, dan hidup di tengah-tengah padang pasir, suka berkelana, ya. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis shalah farfa' sautaka bin nida, ya. Apabila kamu ada di tengah-tengah kambingmu, ya, gembalaan kambingmu, atau sedang berada di kampungmu di tengah-tengah padang pasir sedang berkelana, ya, maka kamu adzan untuk sholat. Kemudian kata di sini farfa' sautaka bin nida, maka keraskanlah suaramu, ya. Jadi ada anjuran ketika kita adzan, keraskan suara kita. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Oh, Masya Allah. Karena sesungguhnya tidak mendengar kerasnya suara muadzin, ya, kerasnya suara muadzin, baik jin, manusia, atau sesuatu apapun, ya, benda mati, malaikat dan sebagainya, ya, melainkan mereka akan menjadi saksi kelak di hari kiamat, ya. Ini keutamaan muadzin, ya. Jadi ketika kita berada di, kalau zaman dulu kan menggembala kambing, ya, di tengah-tengah gembalaan kambing orang tersebut, atau sedang berkelana, ya, sedang safar, kemudian dia adzan untuk mendirikan sholat dan dikeraskan suara adzannya, tidaklah ada yang mendengar dari jin, manusia, atau sesuatu apapun, kecuali nanti akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Ini keutamaan, ya, muadzin atau adzan yang berikutnya. Jadi hikmahnya apa? Muadzin itu Masya Allah, banyak ganjarannya, ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya jamaah, keutamaan adzan berikutnya, ya, ada tambahan, yakni adzan akan mengusir siapa? Setan, ya, mengusir setan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza nudiya lis-sholati adbara syaitanu wa lahu durat, ya, jika dikumandangkan adzan untuk sholat, ya, bukan yang lainnya, ya, maka setan lari, adbara syaitanu wa lahu durat, lari sampai terkentut-kentut. Durat itu kentut yang jahar. Kentut yang jahar, kan ada kentut yang sir, ya. Iya. Jadi durat itu bahasa Arab, kentut yang jahar. Pas banget ya bahasa Arabnya duratun, durat gitu kan. Jadi kentut yang jahar, bunyinya jelas. Maka kalau ada azan berkumandang untuk mendirikan sholat, ya, setan lari sambil terkentut-kentut. Insya Allah. Takut dengan suara azan. Ya, takut dengan suara azan, bahkan sampai terkentut-kentut, kata Nabi SAW. Hatta la yasma'a ta'dzina, sampai setan tersebut tidak lagi mendengar suara azan. Jadi lari ke suatu tempat yang di tempat tersebut tidak lagi mendengar suara azan. Berarti larinya dekat atau jauh? Jauh, ya. Di masjid sini azan, sana azan, sampai dia di tempat yang tidak lagi mendengar suara azan. Ya. Fa idza qadan nida, ya, jika azannya sudah selesai, ya, aqbala, maka dia datang lagi, ya, datang lagi itu. Datang lagi. Kemudian datang lagi buat ngapain? Ganggu orang yang sholat sunnah, ya. Mengganggu orang yang sholat sunnah, ya. Hatta idza thuwiba bis shalah adbaro, ya. Sampai jika iqamah dikumandangkan untuk sholat, ya, adbaro, maka dialah lari lagi. Begitu qomat, setannya yang tadinya ganggu orang sholat sunnah lari lagi, Pak. Ya, adbaro. Hatta idza qada taswib aqbala, ya.
Kemudian apabila iqamah telah selesai dikumandangkan, setan tersebut balik lagi. Balik lagi, datang kembali ke masjid. Untuk apa? Untuk ganggu manusia sholat, ya. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi, ya. Maka ia datang kembali menuju masjid atau menuju musola, ya, sehingga membisikkan antara seseorang dengan hatinya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dibisikin hatinya tuh orang yang sholat, diganggu. Apa kata setan? Yaqul, setan mengatakan, uzkur kada, kada, kada. Ingat ini, ingat itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, lima lam yakun yadhkuru hatta yadhallar rajulu la yadri kam shalla. Ya. Untuk sesuatu yang belum pernah ia ingat sebelumnya. Ya. Sehingga seorang itu berada dalam keadaan tidak tahu jumlah rakaat sholatnya. Jadi yang lupa di luar sholat diingatkan oleh setan di dalam sholat. Pernah nggak kejadian gitu? Nah, itu kerjaan siapa? Setan. Ya. Nyari-nyari kunci, sibuk nyari kunci di luar sholat. Begitu sholat diingetin setan kuncinya di dalam mari mas. Padahal imamnya baca ihdinas siratal mustaqim, ya. Malah ingat kunci di mana namanya. Lagi sholat diingatkan sama setan, ya kunci motor sudah dicabut belum? Gitu kan. Pernah nggak ada seperti itu? Sering. Sering. Ya, yang lebih parahnya sampai lupa jumlah rakaat kalau salat munfarid. Pernah nggak? Pernah. Atau imam, ya. Itu kerjaan siapa berarti? Setan. Kerjaan setan. Namun setan takut dengan suara azan. Khususnya azan ketika untuk mendirikan sholat. Begitu juga iqamah. Begitu juga iqamah. Dan para ulama mengatakan azan di sini luas. Ya. Jadi setan takut dengan suara azan secara umum, baik azan untuk sholat maupun azan untuk mengusir setan. Jadi kalau antum di tempat yang mungkin ya angger, ya, atau di tempat yang asing, kemudian merasa takut, ya, ini takut tabiiyah, ya, takut, ya. Kemudian maka kumandangkanlah azan. Setan akan lari dengan suara azan. Bahkan orang meruqyah itu boleh dengan azan, boleh dengan azan. Ya. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ia mendengar Rasulullah SAW, ya, inna syaitana idza sami'an nida bis shalah dhahaba hatta yakuna makana rawha. Jika setan mendengar suara azan, ya, maka setan kabur, ya, dhahaba, dia kabur, pergi menjauh, hatta yakuna makana rawha, hingga tempat yang dinamakan ar-rawha. Jadi kalau dulu, Pak, di Masjid Nabawi, ya, dikumandangkan azan, umpamanya Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan kabur sampai ke tempat yang namanya rawha, ya, ar-rawha. Dalam Sahih Muslim terdapat keterangan bahwa ar-rawha, jarak dari Madinah ke ar-rawha berjarak 36 mil. 36 mil itu kalau dibikin kilo berapa? 57,93 km. Iya, 58. Jadi dari Masjid Nabawi, setan tuh kabur ke tempat ar-rawha 58 kilometer. Kalau dari sini kemana, Pak? 58 kilometer. Bogor, ya? Di Bogor. Ada azan lagi, kabur lagi jauh. Ke tempat yang tidak lagi mendengar suara azan. Masya Allah. Ya. 58 kilometer. Ya. Kemudian azan selesai, balik lagi. Balik lagi. Mengganggu orang sholat sunnah. Ya. Iqamah dikumandangkan, kabur lagi. Sampai terkentut-kentut. Ya. Iqamah selesai, balik lagi mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Dan mereka punya nama. Jin atau setan yang mengganggu orang sholat, namanya siapa? Namanya khinzib atau khanzab. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah diganggu oleh khinzib ini. Ya, ketika sedang sholat, Rasulullah SAW diganggu. Kemudian setelah selesai, ya, Rasulullah kesal, dicekek khinzib tersebut.
Dicekek oleh Rasulullah. Sampai aku merasakan dinginnya air liurnya. Kata Rasulullah, sampai aku merasakan dinginnya air liurnya. Berarti setan punya air liur dan dingin air liurnya. Kemudian aku mengatakan kepadanya, kepada Khinzib tersebut, kalau saja aku tidak menghormati Nabi Sulaiman, ya, maka engkau sudah aku ikat di tiang Masjid Nabawi agar besok bisa dijadikan mainan oleh anak-anak di kota Madinah. Allah. Namun Rasulullah SAW menghormati Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman itu menguasai bangsa jin, menghormati, maka dilepas lagi Khinzib tersebut. Ya, ini menunjukkan kalau jin menampakkan diri, ini menandakan dia dalam kondisi dhaif, lemah. Bisa disakiti, bisa dibunuh, bisa ditebas, bisa ditimpuk. Makanya para sahabat, ada beberapa riwayat para sahabat itu membunuh jin ketika jin tersebut menampakkan diri. Ya, ketika Fathu Makkah, Khalid bin Walid menebas siapa? Jin Uzza. Ya, jin Uzza ditebas sama Khalid. Dan sebagian sahabat juga membunuh jin ketika mereka menampakkan diri. Ya. Karena makhluk gaib itu fitrahnya gaib, tidak terlihat. Begitu terlihat dia keluar dari fitrahnya menjadi lemah. Ya, dianya apes, kitanya juga apes. Ya. Makanya kalau antum sholat tahajud, ya, diganggu sama Khinzib, kemudian Allah takdirkan antum bisa melihatnya, Khinzib tersebut dalam wujud mungkin nggak tahu kita yang wujudnya menyeramkan atau gimana. Maka kalau berani cekek, kalau berani. Ya. Palingan juga nggak berani. Yang ada pindah sholat. Cekek, Pak, disakitin, cekek aja. Atau ditimpuk. Kalau kelihatan. Karena dia lagi sedang dalam kondisi lemah. Emang kerjaannya ganggu orang sholat, Khinzib dan bala tentaranya. Ya. Kerjaannya memang ganggu orang sholat. Udhkur kaza, kata Nabi. Ingat ini, ingat itu. Sehingga dia ingat sesuatu yang lupa di luar sholat, diingatkan di dalam sholat. Dan ini sering terjadi nggak? Sering terjadi. Makanya setelah salam membaca hamdalah atau istighfar. Istighfar ini menunjukkan ketidaksempurnaan kita dalam menunaikan ibadah yang wajib, diantaranya sholat. Sempurna nggak? Enggak, ya. Banyak kekurangan di sana sini. Sebagaimana tadi kita sholat subuh bersama-sama, ya, banyak kekurangan di sana sini. Makanya setelah salam istighfar berapa kali? 3 kali. Ya, berarti antum kalau dalam sehari istighfar berapa kali? 15. Rasulullah bersabda, aku beristighfar kepada Allah sehari 70 kali sampai 100 kali dalam riwayat yang lain. Antum berapa? 15, sama kaget 3 kali, 18. Kalau kaget kan istighfar, ya. 18 kali. Rasulullah surganya sudah jelas, surga Firdaus. Tetap beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Kita surganya belum jelas, pelit istighfar. Jadi usahakan antum, ya, istighfar itu minimal 70 sampai 100 kali. Karena selain menghapus dosa, istighfar sebagai kunci pembuka pintu rezeki. Jadi kalau rezekinya seret, perbanyak istighfar, ya. Kemudian Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, suara azan membuat setan takut sehingga setan tersebut lari. Karena dalam kumandang azan sulit terjangkit riya. Ini kata Ibnul Jauzi. Dalam mengumandangkan azan atau kumandang azan, sulit terjangkiti penyakit riya. Beda sama imam sholat. Beda, ya. Makanya ada dibahas oleh para ulama, sholat yang datang sebelum ibadah, sholat yang riya yang datang ketika beribadah, kemudian riya yang datang ketika selesai beribadah. Ini beda-beda, Pak. Ya. Namun kalau kumandang azan itu sulit terjangkiti penyakit riya, kata Ibnul Jauzi, ya. Dan juga kelalaian, ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat, ya, Allah. Begitu sholat, imamnya mau baca Al-Ikhlas di rakaat pertama, terus wali kota masbuk, ya, batuk dulu sebelum takbir. Si imam paling hafal batuknya Pak Wali Kota. Yang tadinya mau baca Al-Ikhlas ganti Al-Baqarah. Oh, Masya Allah, ya. Riyanya ada di tengah-tengah ketika beribadah. Gimana Pak kira-kira pahalanya? Kalau riya itu timbul di tengah-tengah ketika beribadah. Tadinya enggak riya, Pak.
Awalnya ikhlas, ya Masya Allah ya. Begitu di tengah-tengah sholat, karena ada mertuanya atau Pak Wali Kota jadi masbuk, akhirnya yang tadinya plannya baca surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah, dia ganti Al-Baqarah. Ya, karena ingin dipuji, Masya Allah. Kira-kira gimana? Hah? Para ulama membahas, kalau dia bisa melawan riaknya di tengah-tengah ibadah, ya bisa melawan riaknya, maka pahalanya utuh. Ya, di istighfar, astagfirullah ya. Saya riak nih, sadar ya. Dia lawan riaknya. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namun kalau dia tidak bisa melawan riaknya lebih besar dibandingkan ikhlasnya, maka pahalanya angus. Angus. Namun kalau riaknya ya timbul sebelum melaksanakan ibadah, umpamanya sebelum melaksanakan sholat, imam ini udah riak duluan. Ya, udah riak duluan. Ya, belum melaksanakan sholat. Kira-kira pahalanya gimana? Angus. Gak ada pahalanya. Belum ibadah udah riak. Iya. Udah riak. Kalau riaknya muncul setelah beribadah, habis sholat, habis umroh, habis haji, terus riak, kira-kira gimana pahalanya? Ya, para ulama merinci. Sebagian ulama berpendapat pahalanya tetap utuh. Riaknya jadi dosa tersendiri. Riaknya menjadi dosa tersendiri. Ya, jadi pahalanya tetap utuh. Ini sebagian ulama merinci demikian. Ya, soalnya habis sholat tahajud, ya, kakinya bengkak, terus difoto kaki bengkaknya. Ya, jam 4 pagi diupdate status ya. Alhamdulillah meskipun kaki bengkak dapat 11 rakaat, update status ya. Berarti riaknya muncul setelah beribadah kan? Nah, para ulama merinci demikian ya. Riaknya menjadi dosa tersendiri. Nanti tinggal ditimbang saja di mizan beratan mana ya. Baik. Jadi Masya Allah ya, azan itu bisa mengusir setan. Jadi kalau antum takut di rumah, azan saya Pak. Tapi jangan GR, habis azan setannya balik lagi ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya, jikalau manusia mengetahui apa yang ada di dalam azan, niscaya mereka akan mengundinya. Mereka akan mengundinya. Kalau mereka tahu apa yang ada di dalam azan, maksudnya keutamaan azan. Kalau manusia tahu keutamaan azan yang sangat besar, ya pada rebutan niscaya mereka akan mengundi untuk mengumandangkan azan. Ya. Kalau sekarang di masjid-masjid gimana? Dorong-dorongan ya. Ayo Pak azan, enggak lah. Ya. Aku teriak padahal emang nggak mau. Ya. Ya. Kalau saja tahu, Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Jikalau manusia mengetahui apa yang ada di dalam azan dan saf pertama, kalau saja manusia mengetahui kata Nabi SAW, apa yang ada di dalam azan dan di saf pertama ketika sholat berjamaah, berarti menunjukkan dua amalan ini besar pahalanya, azan dan sholat di saf yang pertama. Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi. Ya. Kemudian mereka tidak mendapatkan hal tersebut kecuali dengan berundi atasnya, dengan mengundinya. Ya. Karena saking banyak orang yang mau jadi muadzin atau sholat di saf pertama, ya. Maka lastahamu, ya. Niscaya mereka akan mengundinya. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri la tasbaqu ilaih. Ya. Jikalau mereka mengetahui apa yang ada di dalamnya, ya, maka mereka akan segera pergi ke masjid di saf awal. Ya, maka mereka akan segera menuju ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Ya. Jikalau mereka mengetahui apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh berjamaah, ya, maka niscaya mereka akan mendatangi keduanya walau dalam keadaan merangkak. Ya, walau dalam keadaan merangkak. Ya. Jadi azan dan sholat di shaf yang pertama ini memiliki keistimewaan yang luar biasa.
Tadi adzan sudah kita sebutkan beberapa keutamaannya, yang lehernya panjang, ya, semua bersaksi atas kumandang adzannya, ya, baik dari manusia, jin maupun sesuatu apapun bersaksi di hari kiamat, ya. Begitu juga suara adzan dapat mengusir setan. Kita baru tahu sebagiannya keutamaan adzan. Namun keutamaan shaf pertama apa jemaah? Keutamaan sholat di shaf yang pertama diantaranya keutamaannya apa? Ada yang tahu nggak? Gimana? Didoakan oleh para malaikat. Itu untuk orang yang sholat di shaf yang pertama, ya. Makanya di sebagian masjid itu sulit mendapatkan shaf pertama karena mereka sudah pada tahu ilmunya. Namun di sebagian masjid lagi gampang, ya. Monggo-monggoan, monggo Pak. Ada nggak gitu? Ayo Pak, silakan. Dalam masalah akhirat itu jangan silakan-silakan, jangan monggo-monggoan. Fal yatanafasil mutanafisun, kata Allah. Berlomba-lomba. Langsung masuk shaf pertama. Ada sebagian masjid untuk sholat di shaf pertama susah. Di antaranya masjid apa? Masjid Nabawi, ya. Kemudian Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram di shaf pertama tuh dekat Ka'bah, ya. Kalau dapat rezekinya masya Allah. Namun kalau di sini mudah apa gampang? Gampang-gampang susah, masya Allah. Sholat di shaf pertama. Makanya dari sini kita bisa belajar, ya. Ketika kita mendengar kumandang adzan, bersegeralah menuju masjid. Bahkan kalau hari Jumat ini hari Jumat, kata Nabi SAW, barang siapa yang dia berangkat sholat Jumat di awal waktu, di waktu yang pertama, maka seakan-akan dia seperti menyembelih seekor onta. Onta itu harganya kalau dikurskan ke rupiah 500 juta itu Pak. Onta merah yang besar dan gemuk, setengah M. Ya. Apabila dia datang di waktu yang kedua di hari Jumat ketika ingin sholat Jumat, maka seakan-akan dia seperti menyembelih seekor kambing kibas yang besar, yang gemuk. Masya Allah, berapa harganya kambing yang besar gemuk? Ya mungkin 4 juta, 5 juta. Ya. Apabila dia datang di waktu yang ketiga, ketika ingin sholat Jumat, maka seakan-akan, kata Nabi, dia seperti menyembelih seekor ayam. Ya ayam, udahlah nggak apa-apa lah. Ayam berapa? Seekor ayam berapa? 60.000, ya 60.000 lah, jadilah 60.000 lah. Bismillah, ya. Barang siapa datang di waktu yang keempat untuk sholat Jumat, maka seakan-akan dia menyembelih apa? Kucing. Telur Pak, makan tuh telur disembelih. Telur disembelih Pak. Datang di waktu yang keempat, hanya nanti Jumatan Pak. Kalau sedang senggang, maka fal yatanafasil mutanafisun, bersegera ke masjid, ya, untuk sholat Jumat. Mudah-mudahan datang yang pertama. Jadi pahalanya seperti menyembelih seekor onta. Sudah datang yang pertama, jangan senderan masjid di shaf yang ketiga, enggak. Masuk shaf yang pertama. Ada nggak sebagian masjid ketika sholat Jumat shaf depannya masih kosong tuh sebagian? Seolah-olah shaf awal tuh menakutkan, ya kan? Kalau mau di shaf pertama kayaknya deg-degan, takut, wah ini mah tempatnya Pak Kiai semua. Enggak. Yang berhak tuh yang pertama kali datang. Nggak boleh bagi kita menyuruh mundur anak-anak. Nggak boleh, ya. Anak berapa? 10 tahun, 12 tahun, ya sudah berada di shaf pertama, ya. Kita datang telat, ya, sampai memisahkan pundak dua orang yang sedang duduk. Ya. Kemudian anak kecil suruh di belakang, nggak boleh tuh Pak. Ya, nggak boleh seperti itu. Kalau mau di shaf terdepan, maka harus datang paling awal, paling awal. Nah, itu diantara keutamaan sholat di shaf yang pertama, didoakan oleh para malaikat. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan dalam riwayat yang lainnya, di posisi paling kanan, ya, di posisi kanan belakang imam itu ada keutamaan tersendiri juga. Shaf pertama di kanan, sebelah kanan imam, ya. Kemudian jikalau mereka mengetahui apa yang ada di keduanya, yaitu azan dan sholat di shaf yang pertama,
maka mereka akan mendatangi keduanya walau keadaan dalam posisi merangkak. Juga sholat isya dan sholat subuh. Apa keutamaan sholat isya? Apa jamaah? Sholat isya berjamaah keutamaannya apa? Kata Nabi SAW, dicatat baginya sholat separuh malam. Oh, Masya Allah. Antum sholat isya, selesai jam setengah 8, tidur jam 9 malam. Dari jam 9 malam sampai jam 12 malam, meskipun kita tidur matanya merem, dicatat dalam melakukan keadaan sholat. Itu keutamaan sholat isya berjamaah. Besoknya ditambah sholat subuh berjamaah. Nabi bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, subuh berjamaah bersama kaum muslimin, maka dicatat baginya mengerjakan sholat semalam suntuk. Oh, ya. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Dicatat baginya sholat semalam suntuk. Ya. Berarti kan kita sudah tahu ya. Kata Nabi, seandainya mereka tahu, berarti kita sudah tahu. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Dan ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa ya suka sholat isya berjamaah dan juga subuh berjamaah. Belum lagi sholat subuh itu disaksikan dan dihadiri malaikat. Kemarin sudah kita bahas. Ya. Jadi sholat subuh itu sholat yang disaksikan langsung dan dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi mengatakan, ya, yang dimaksud hadis ini adalah seandainya mereka mengetahui keutamaan azan, keagungan dan balasan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian waktu azan sudah sempit atau masjid hanya satu-satunya, kata Imam Nawawi, pasti mereka saling berebut untuk azan. Di daerah tersebut hanya satu masjid satu-satunya, niscaya mereka berebut untuk azan dengan cara mengundi. Pernah dapati nggak? Mau azan undi dulu dah, ada berapa orang? Tulis nama diundi dulu, ada nggak? Kayaknya jarang Pak ya, jarang. Kalau di Saudi Pak, sepanjang pengetahuan saya, muadzin tuh ASN. Iya. Digaji sama negara muadzin ASN. Imam ya, digaji oleh negara, oleh kerajaan, ASN di sana. Makanya ya, saya pernah dengar ya ada salah seorang ustadz mengatakan kalau anak-anak di Saudi itu ditanya cita-citanya, kan kalau kita ditanya cita-citanya mau jadi apa nak? Jadi dokter gitu ya, jadi pilot. Ya. Kalau di sana cita-cita mau jadi apa nak? Mau jadi ulama, mau jadi imam, mau jadi muadzin. Karena di sana pendapatan yang paling besar itu ulama, muadzin, imam. Ya, kemudian ulama yang mengajarkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, di masjid-masjid di Saudi, itu pendapatannya sangat besar. Bukan hanya fulusnya, cuannya enggak. Ditanggung juga negara, disediakan rumah, mobil, insya Allah. Ya. Jadi di sana kalau ditanya anak-anak mau jadi apa, mau jadi ulama, mau jadi imam, mau jadi muadzin. Ya. Kalau kita cita-cita mau jadi apa nak? Muadzin, alah ngapain jadi muadzin? Mending jadi dokter gitu ya. Udah suara kamu fals kata bapaknya. Ya. Tapi kalau di Saudi ditanggung, masya Allah, masya Allah, dihargai. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masuk yang berikutnya, ya, keutamaan berikutnya, muadzin akan diampuni dosanya sesuai suaranya. Muadzin akan diampuni dosanya sesuai suaranya dan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya, masya Allah. Iya. Dalilnya mana? Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddami wal muadzinu. Masya Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di saf terdepan. Saf awal, saf pertama. Ya. Dan muadzin wal muadzinu ya, yughfaru lahu bimaddi sautihi. Dan muadzin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Sepanjang suaranya. Maka disunahkan ketika azan muadzin itu dikeraskan suaranya, kemudian dipanjangkan. Ya.
Karena nggak ada tajwid untuk azan, kata para ulama. Pendapat yang roji, ya, untuk azan nggak pakai tajwid. Jadi panjang aja nggak jadi masalah. Allahu Akbar, Allah. Mau 100 harokat juga nggak apa-apa kalau kuat. Ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Akan diampuni sepanjang suaranya. Kalau pakai tajwid nggak enak, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Makanya kata para ulama, tajwid itu, ilmu tajwid itu hanya pada Al-Quran saja, ya. Pada azan nggak pakai. Mau panjangnya berapa silahkan, namun makhrajnya harus betul, ya. Makhrajnya harus betul. Wal muadzinu yughfaru lahu bimaddi sautihi, ya, muadzin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya, ya. Man sami'ahu min ratbin wa yabisin walahu mithlu ajri man shalla ma'hu, ya. Dan dia akan dibenarkan, muadzin akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, ya. Dia akan dibenarkan muadzin tersebut. Ini masya Allah keutamaan muadzin itu banyak, ya. Ya, baik untuk benda basah maupun benda kering. Bayangin, benda mati saja bersaksi untuk muadzin kalau dia mendengar suara muadzin, ya. Baik benda tersebut basah maupun benda tersebut kering. Makanya kalau dari sini kita sudah bahas keutamaan adzan, ya, mudah-mudahan besok pada berebut jadi muadzin, masya Allah, ya. Berebut baiknya cuma satu, ya, jangan duet. Kalau mau diundi, kalau pada rebutan udahlah ada undi aja, ya. Ada berapa nama nih? Undi siapa yang keluar? Oh, antum adzan, atau digilir, ya. Adzan sholat duhur Pak Fulan, asar Pak Fulan, karena semuanya pengen adzan gitu. Ya, setelah bahas keutamaan adzan dan muadzin. Jadi dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkan suara adzannya, baik benda basah maupun benda kering, ya. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Masya Allah. Mendapatkan pahala orang sholat, sudah adzan, ya, kemudian mendirikan sholat berjamaah, adzannya dia dapat pahala yang besar, ya. Sholatnya dia mendapatkan pahala orang yang sholat bersamanya. Masya Allah, ya. Masih ragu-ragu jadi muadzin? Masya Allah, ya. Latihan di rumah, ya. Prakteknya pas sholat duhur nanti, sholat Jumat, ya. Jadi beruntung orang yang azan tuh, Pak. Beruntung orang yang azan, apalagi diamanahkan untuk azan, ya. Kamu saya tunjuk jadi muadzin masjid ini, ya. Ya, saya gaji, masya Allah. Ada nggak di masyarakat di negara kita muadzin digaji? Di sebagian masjid ada, mungkin di Istiqlal mungkin, ya, muadzinnya mungkin digaji. Ada sebagian seperti itu, ya. Lantas apa maksudnya? Dosanya akan diampuni sepanjang suaranya, ya. Kata Imam Al-Khattabi, ya, wa fihi wajhun akharu wa huwa annahu kalamu tamtsili wa tashbih, ya. Pada kalimat ini ada makna yang lain, yaitu ucapan tasbih dan tamtsil. Yuridu annal makana alladhi yantahi ilaihi sautu law yuqaddaru an yakuna ma baina aqsahu wa baina maqamihi alladhi huwa fihi dhunubuhu tamla'u tilkal masafah ghafarahallah, ya. Maka kata Imam Al-Khattabi, maknanya adalah sepanjang tempat yang dicapai oleh suara azannya sampai akhir, ya, sampai akhir. Yang seandainya, kata beliau, dosa-dosa muadzin tersebut sepenuh antara ujung terjauh dari suaranya sampai tempat ia berdiri, maka Allah akan mengampuni semuanya, Masya Allah, ya. Diampuni dosanya sejarak suaranya, jauhnya suara, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunahkan bagi para muadzin untuk mengeraskan suaranya dan memanjangkan suaranya. Allahu Akbar, Allah, panjang, ya. Oh, pas sudah mau habis akbar gitu, ya. Nggak apa-apa, Pak, ya. Itu faedahnya, nanti benda-benda akan bersaksi sepanjang suaranya. Dosa-dosanya diampuni dari jarak dia berdiri sampai suara terakhir azannya. Sampai mana tuh jaraknya, ya.
Kalau sekarang Masya Allah ada toa ya. Dulu di zaman Rasulullah nggak ada toa, Pak. Ya. Azan tuh Bilal itu kalau mau azan naik dia. Ya, waktu Fatu Makkah naik ke atas Ka'bah, Bilal. Ketika Fatu Makkah, manjat Ka'bah ya, manjat, pegangan kiswah manjat di atas Ka'bah, Bilal azan. Allah, Bilal tuh suaranya lantang. Masya Allah. Namun sepeninggal Rasulullah, Bilal pensiun jadi muadzin. Kenapa? Alasannya. Bilal minta udzur, bukan sakit, minta udzur ke Abu Bakar. Mohon maaf Abu Bakar, ya, saya pensiun jadi muadzin karena sudah tidak kuat. Baru mau adzan sudah nangis, nggak kuat Bilal. Ya. Sedih. Ya. Selepas Rasulullah wafat jadi baru Allahu Akbar udah nangis, nggak kuat. Orang lain sajalah, jangan saya udah nggak mau adzan lagi. Itu Bilal. Ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu nggak mau jadi imam. Kenapa? Karena hatinya lembut, Pak. Baca Al-Fatihah saja nangis. Abu Bakar khawatir ntar jamaah tidak nyaman. Saking lembut hatinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian termasuk juga di sini jika yang mendengar adalah hewan dan benda mati sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabis. Ya. Muadzin itu diberi ampunan oleh Allah dari suara kerasnya saat azan. Dari suara kerasnya saat azan. Jadi azan itu jangan lembut, Allahu Akbar, enggak, lantang ya. Dari suara kerasnya saat azan. Ya. Serta segala benda yang basah maupun yang kering akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ya. Insya Allah, benda mati aja jadi saksi, Pak. Baik benda tersebut basah maupun kering. Ya. Dan di Fathul Bari dikatakan termasuk juga yang mendengarnya adalah malaikat. Ya, malaikat karena sama-sama tidak terlihat seperti jin juga akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ya. Jadi setelah kita mengetahui sebagian keutamaan adzan dan muadzin, maka hendaknya kita saling berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba, jangan pas lomba adzan aja ikut. Pas sholat antum jadi muadzin. Ya. Kemudian keutamaan berikutnya, Nabi SAW mendoakan ampunan kepada muadzin. Insya Allah didoakan sama Rasulullah, ampunan langsung. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhaminun. Imam adalah penanggung jawab. Maksudnya imam sholat. Dhaminun itu penanggung jawab. Wal muadzinu ma'tamanun, ya. Dan muadzin adalah orang yang diberi amanah. Ya, jadi imam itu penanggung jawab, muadzin adalah orang yang diberi amanah. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam sholat. Berikanlah petunjuk irsyad. Ya. Waghfir lil muadzinin. Dan ampunilah dosa para muadzin. Jadi imam didoakan oleh Rasulullah, muadzin juga didoakan. Kira-kira doa Rasulullah diijabah tidak sama Allah? Diijabah. Ya. Dari sini para ulama berselisih pendapat. Ya, apakah lebih utama muadzin atau imam? Ya. Nah, para ulama berpendapat muadzin sebagiannya ya berpendapat muadzin lebih utama dibandingkan imam. Muadzin lebih utama dibandingkan imam. Kenapa? Karena yang namanya amanah, muadzin kan diberikan amanah tadi kata Nabi SAW. Adapun imam penanggung jawab. Ya. Bagian ulama mengatakan muadzin lebih utama dibandingkan imam. Alasannya kenapa? Karena yang namanya amanah itu lebih tinggi daripada memberikan jaminan tanggung jawab. Dari sini sebagian ulama mengatakan muadzin itu kedudukannya lebih utama dibandingkan imam. Ya. Juga maghfirah, ampunan, kan tadi Rasulullah memberikan berdoa untuk memberikan ampunan kepada para muadzin. Ya. Lebih utama dibandingkan irsyad, petunjuk yang Nabi doakan kepada para imam. Ya. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Jadi pada mazhab Syafi'i
muadzin itu lebih utama dibandingkan imam. Ya, karena muadzin itu diberikan amanah, sedangkan imam hanya tanggung jawab. Amanah dengan tanggung jawab lebih besar amanah. Itu yang pertama alasannya pada mazhab Syafi'i. Yang kedua, ya, Nabi mendoakan apa? Ampunan kepada para muadzin, sedangkan imam ya didoakan irsyad petunjuk. Ampunan itu lebih utama dibandingkan petunjuk. Dari sini mazhab Syafi'i memandang muadzin kedudukannya lebih utama dibandingkan imam pada mazhab Syafi'i. Bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, seandainya aku bukan khalifah, ya, ketika beliau menjabat khalifah Amirul Mukminin, ya, dan khalifah itu harus menjadi imam sholat. Makanya Umar menjadi imam sholat ketika jadi khalifah. Seandainya aku bukan khalifah, kata Umar, ya, tentu aku akan mengumandangkan adzan. Namun ya qadarullah, Umar khalifah, jadi mau nggak mau harus mimpin sholat, nggak bisa jadi muadzin. Jadi Umar berandai-andai, seandainya aku bukan khalifah, niscaya aku akan jadi muadzin. Itu pilihan Umar. Dari sini sebagian mazhab, di antara mazhab Syafi'i memandang muadzin lebih utama dibandingkan imam. Ya. Kemudian berikutnya, keutamaan berikutnya, muadzin diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga kelak. Ya. Dari Uqbah bin Amir, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya'jibu rabbukum min ra'i ghanam fi ra'si syadhiyatin bi jabalin yu'adzinu bis shalah wa yusalli fayaqul. Rabb kalian begitu takjub. Jadi Allah itu takjub, jemaah, kepada seorang gembala kambing di atas puncak gunung yang mengumandangkan azan untuk sholat dan dia menegakkan sholat. Ya. Jadi Allah itu kagum ketika itu ada seorang pengembala kambing di atas bukit, dia adzan padahal sedang sendirian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah adzan dia sholat. Allah takjub kepada hamba tersebut. Fayaqulullahu azza wa jal. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikatnya. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, unzuru ila abdi. Ya. Lihatlah hambaku ini, hai malaikat. Ya. Hadza yu'adzinu wa yuqimus shalah yakhafu minni. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ia berazan untuk menegakkan salat, ya. Kemudian karena dia takut kepadaku, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Oleh karenanya aku telah mengampuni dosa si fulan tersebut dan aku masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah, Pak. Lantaran adzan Allah ampuni dosa muadzin dan Allah janjikan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ya, bahwa Nabi bersabda, man adzana ithnai asyrata sanatan wajabat lahul jannah. Barang siapa azan selama 12 tahun. Barang siapa azan selama berapa tahun? 12 tahun, maka wajib baginya mendapatkan surga. Antum baru berapa tahun azan? 12 tahun, Pak. Azan. Maka wajib baginya mendapatkan surga. Wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yaumin sittuna hasanah. Dan dengan azannya tersebut dicatat baginya setiap harinya 60 kebaikan. Ya, dimasukkan surga, udah 12 tahun azan, ya. Jadi muadzin nggak pernah putus, dimasukkan surga, dicatat baginya setiap harinya berapa kebaikan? 60 kebaikan. Ya. Walikuli iqamatin salasuna hasanah, ya. Dan setiap iqamah yang dia kumandangkan, maka dia mendapatkan 30 kebaikan. Udah gitu muadzin plus iqamat lagi. Ya. Selama berapa tahun? 12 tahun. Ya. Maka dia dapat 60 kebaikan plus 30. Berarti berapa? 90 kebaikan. Ya, insyaallah.
Baik, demikian ini keutamaan adzan dan muadzin. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkannya dengan baik, ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ya, ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, ini bagus pertanyaannya ya. Dibahas oleh para ulama. Ya. Adzan ya di zaman Rasulullah dan para sahabat dilakukan sambil berdiri. Berdiri. Bilal berdiri ya. Dan sebagian para sahabat ketika adzan berdiri. Namun bolehkah adzan sambil duduk atau sambil berbaring ya? Maka wallahu alam bisawab, kalau ada udzur kata sebagian ulama, maka dibolehkan adzan sambil duduk atau sambil berdiri. Beda dengan baca Quran. Baca Quran itu kata Allah boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Sambil tidur boleh nggak? Ya nggak boleh orang tidur. Ya kalau tidur nggak bisa baca Quran lah. Ya bolehnya berdiri, duduk atau berbaring, tapi jangan merem. Ya kalau merem kan tidur. Namun kalau adzan hukum asalnya harus berdiri. Nanti kita akan bahas ya sifat adzan, tata cara adzan. Nanti ada telinganya ditutup ya. Ada yang satu, ada yang dua. Kemudian ada tengok ke kanan, tengok ke kiri. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Namun hukum asal adzan itu dilakukan dengan cara berdiri, kecuali ada udzur seperti sholat ya. Rukun sholat itu yang pertama berdiri bagi yang mampu ya. Namun kalau tidak mampu boleh duduk nggak? Boleh ya. Namun usahakan berdiri bagi yang mampu. Begitu juga sholat di atas kendaraan, di atas pesawat, usahakan berdiri kalau mampu. Kalau nggak mampu ya sudah duduk ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi Pak, silakan Pak. Ya, apakah kita wajib iqomah ya? Iya, kalau kita lihat dari zahir hadis tadi kan pengembala kambing sendirian di atas bukit ya. Kemudian dia kumandangkan azan sehingga membuat Allah takjub. Wah, ajib juga nih hambaku ini. Malaikat, lihat nih hambaku ini. Dia azan dan sholat karena takut kepadaku. Maka aku ampuni dosanya dan aku masukkan ke dalam surga, padahal sendirian. Ya. Maka tidak mengapa bagi kita kalau kita sendirian ya di masjid ya atau di aula ya atau di apartemen dan sebagainya, surau, maka kita azan meskipun sendiri. Ada orang, saya pernah punya pengalaman Pak di daerah ya, di salah satu provinsi saya pernah itu di Bangka ya. Sholat subuh, memang medannya tuh melewati hutan, bukan hutan ya, melewati pohon-pohon bambu besar. Kalau sholat subuh tuh tantangannya luar biasa. Ya. Dari jarak satu rumah ke rumah lainnya tuh agak jauh. Jadi harus butuh mental yang kuat untuk sholat subuh di masjid, ya, melewati hutan bambu dan sebagainya. Udah, saya pergi tuh sholat subuh. Ya. Adzan, ya saya adzan. Jadi borongan, ya saya adzan, ya saya iqomah, ya imam, ya makmum. Orang nggak ada ke masjid. Saya tunggu-tunggu nih, kok nggak ada orang ke masjid ya. Padahal kaum muslimin semua itu, memang rumahnya agak jauh-jauh jaraknya. Ya. Karena di desa kan, agak jauh-jauh. Tapi ada sebagian rumah yang dekat masjid. Saya herannya kok pada nggak ke masjid, ini ada apa gitu ya. Saya pendatang baru di situ, apa ada sesuatu gitu. Ya udah, borongan jadi. Ya saya adzan, saya qomat, saya imam, ya plus makmum. Ya. Meskipun di tengah-tengah sholat saya merasakan ada seseorang mengikuti sholat saya. Ya. Begitu saya sholat, oh ada orang nih kayaknya di belakang sholat. Tapi saya nggak mau coba-coba ketika ruku ngintip-ngintip, nggak mau coba-coba. Nanti kalau bukan orang kan bisa repot. Ya. Seperti itu. Jadi ketika di tengah berlangsung di tengah-tengah sholat, memang bulu kuduk saya agak merinding, Pak. Ya, bulu kuduk saya agak merinding, wah. Kenapa nih gitu ya? Tapi terus saja sholat. Karena jin kadang-kadang ikut sholat bersama manusia. Yang penting dia nggak suara amin aja udah aman lah. Yang penting jangan amin. Baik. Ya, Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi silakan pertanyaan. Ya.
Nah, ini juga nanti kita bahas ya. Gimana Pak? Majan? Iya, adzan itu para ulama sepakat tajwid itu ilmu tajwid itu hanya pada lafaz-lafaz Al-Qur'an. Adzan itu tidak menggunakan tajwid. Namun ingat yang dimaksud di sini bukan bisa sembarangan, enggak, ya. Makharijul huruf harus betul ya. Kalau panjang pendeknya merubah makna juga repot ini. Ya. Kalau panjang pendeknya bisa merubah makna, namun kalau nggak merubah makna nggak apa-apa. Contoh misalnya takbir, A-nya panjang muadzinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini maknanya beda Pak. Bukan Allah Maha Besar. Ya. Kalau A-nya dipanjangin, Allah, maknanya menjadi apakah Allah Maha Besar? Ada dua hamzah. Hamzah pertama istifham, kata tanya. Allahu Akbar. Makanya ketika antum adzan, A-nya jangan dipanjangkan. Di Allahu Akbar, Allah. Nah, Allahnya dipanjangkan nggak apa-apa, nggak merubah makna. Barnya jangan dipanjangkan, merubah makna. Umpamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Repot itu. Ya. Akbar dengan akbar itu beda makna. Ini bahasa Arab tuh unik. Ya. Akbar pendek, akbar maha besar. Akbar alat musik gendang, ketipung. Ya. Jadi muadzin juga harus tahu tuh. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar harus pas. Namun lafaz Allahnya boleh tidak dipanjangkan, boleh. Sampai 100 harokat juga, yang penting antum kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bukan akbar. Enggak. Ya, maknanya beda. Namun secara umum tidak ada hukum idgham, ikhfa dan sebagainya, enggak. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, ntar juga dibahas tuh. Namun Ibnul Qayyim mengatakan sanad hadis terkait mengazankan bayi baru lahir itu dhaif, lemah. Tidak bisa jadi sandaran amal, hukum nggak bisa. Ya. Kemudian pakai kias masyarakat kita. Bayi baru lahir kan diazanin. Berarti meninggalkan dunia ini harus diazankan. Itu analoginya dari situ. Padahal fungsi azan itu untuk panggilan salat orang yang masih hidup, panggilan salat. Ya. Yang kedua tadi untuk mengusir setan, yang ketiga untuk berperang mengetahui ini musuh atau kawan. Maka kalau mau berperang di zaman Rasulullah mengumandangkan azan, dibalas nggak azannya? Kalau tidak dibalas maka diserbu, diserang. Mereka bukan kaum muslimin. Itu beberapa fungsi azan. Kalau anak bayi itu disunahkan bukan diazankan tapi didoakan. U'idzuka bikalimatillahi tamah min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah. Itu doa yang diajarkan Nabi. Nabi ketika Hasan Husain lahir mendoakan tersebut. U'idzuka bikalimatillahi tamah min kulli syaitan wa hamah wa min kulli ainin lamah. Minta perlindungan kepada Allah dari 3 hal. Dari gangguan setan yang terkutuk, dari sengatan binatang berbisa, dan juga dari penyakit ain yang membinasakan. Biasanya orang kalau baru punya bayi pada nengok ya, kemudian bayinya dipuji-puji kan ya. Wah, kulitnya putih kayak ininya nih ayahnya, hidungnya kayak ibunya, matanya kayak neneknya. Wah, semuanya dipuji-puji. Ya. Kemudian tidak berzikir kepada Allah. Ya, dia tidak menyebut masya Allah, tabarakallah ya. Maka dikhawatirkan anak tersebut kena ain. Habis ditengok berapa hari kemudian bayinya kuning, jantungnya bocor ya. Itu bisa jadi kena ain ya. Kena ain. Makanya usahakan jangan pajang foto bayi karena foto itu bisa jadi wasilah ya untuk penyakit ain. Foto bisa jadi wasilah ya untuk penyakit ain, karena penyakit ain itu membinasakan. Dan Nabi mengatakan kalau saja ada yang mendahului ajal itu pasti penyakit ain, si penyakit ain ya. Allahu a'lam bishawab. Masih ada Pak? Ya Pak. Rombongan. Serombongan. Iya, kalau masbuknya rombongan sedang safar ya, apakah harus iqomah? Tetap iqomah.
ya tetap iqomah. Namun tidak perlu azan lagi, ya, karena telat kan rombongan tersebut. Jadi masuk masjid, misalnya ada 5 orang, 6 orang, ya, sholat zuhur sudah selesai, ya, kemudian ingin sholat berjamaah bersama rombongan tersebut, maka tetap ditegakkan iqomah. Apalagi mau dijamak sholatnya dengan sholat asar. Iqomah yang pertama, iqomah sholat zuhur, setelah salam berdiri lagi untuk dijamak sholat asar, qomat lagi untuk sholat asar, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada terakhir? Iya, Pak. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kalau azan langsung aja azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak perlu baca apa? Sholawat lah, baca surat An-Nas, nggak perlu. Imam juga demikian. Mau jadi imam nggak perlu baca surat An-Nas. Ya habis baca surat An-Nas terus nggak diganggu setan gitu. Nabi saja diganggu setan. Ya. Ada nggak imam seperti itu? Sebelum takbir, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dengan harapan tidak diganggu setan. Enak aja, Rasulullah saja diganggu khinzib, ya. Itu sudah sunatullah. Khinzib itu kerjaannya mengganggu orang yang sholat. Mau baca Anas atau ayat kursi sebelum takbir tetap saja diganggu setan. Makanya ada adab diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita diganggu setan di dalam sholat, adabnya apa? Mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah atau membuang angin, ya, dengan sedikit cairan di pojok kiri bawah, bukan ke kiri, Pak. Kalau ke kiri berantem nanti kita. Pojok kiri bawah ditiup 3 kali tuh. Kalau sedang diganggu setan, ya, setan mengatakan ingat ini, ingat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali ke bawah. Lagi ruku diingetin lagi sama setan. Ya yo, kondangan hari apa? Ingat-ingat kata setan. Lagi ruku, ingat kondangan, ya. A'udzubillah. Terus seperti itu, berjihad melawan setan di dalam sholat. Jangan ridho dirusak sholat kita, ya. Jangan ridho, ya, dirusak sholat kita. Terus berjuang melawan setan, ya, dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.